Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita harus menjadikannya sebagai kesempatan emas untuk meraih puncak prestasi. Kita tidak boleh beralasan karena Ramadan ini datang bersamaan dengan ada wabah COVID-19, lalu kita tidak bisa meraih puncak-puncak prestasi tersebut. Setidaknya ada 3 puncak prestasi yang kita perlu raih di bulan Ramadan, dan sejak hari pertama, kedua, ketiga sampai hari terakhir, ketiganya harus terus kita evaluasi. Yang pertama adalah Ramadan merupakan puncak prestasi spiritual. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berpuasa ini dengan target, dengan tujuan yang jelas. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum dari fajar sampai terbenam matahari selama 29 atau 30 hari ini, tujuannya jelas, agar kita meraih predikat takwa. Takwa adalah puncak dari prestasi spiritual kita, sehingga tidak kurang dari sekitar 226 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang takwa. Allah mengingatkan, menegaskan tentang berbagai kemuliaan, keutamaan, fadilah takwa dalam kalamnya yang suci. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita melewatkan momentum Ramadan ini untuk meraih puncak prestasi spiritual. Yang kedua adalah Ramadan merupakan momentum untuk meraih puncak prestasi intelektual. Kita tahu betul bahwa Ramadan ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai momentum Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan perintah-perintahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengajari ilmu yang ada pada zatnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui turun ayat-ayat suci yang dimulai dari surat Al-Alaq ayat yang pertama hingga yang kelima, terjadi di bulan suci Ramadan. Artinya kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Kita pun juga harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan ilmu kita. Kata ilmu oleh Allah disebut dalam Al-Quran tidak kurang dari 150 kali. Betapa sangat penting kedudukan ilmu ini dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia, sehingga hal-hal yang menjadi tugas dari kita akan menjadi lebih berkualitas kalau ilmu itu ada pada kita. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu.
Ilmu itu adalah pemimpin bagi amal, dan amal itu akan mengikuti kualitas ilmu yang ada pada kita. Yang ketiga, mari momentum bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk meraih puncak prestasi kedermawanan. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan datang, sampai beliau itu dermawannya seperti minar rihil mursalah, seperti angin yang bertiup, saking dermawannya. Tahun ini kita ada pada situasi berduka, ada wabah COVID-19, memberikan ruang kesempatan yang sangat terbuka untuk menjadi orang yang dermawan. Dan mari kita ingat bahwa harta yang kita keluarkan, apapun wujudnya, apapun bentuknya, itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang tidak mampu, memberi kepada fakir miskin, sesungguhnya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua pemberian yang kita berikan itu bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Ramadan menjadi momentum meraih puncak prestasi kedermawanan. Allah sayang kepada orang yang dermawan. As-sakhiyyu qaribun minallah. Surga sayang kepada orang yang dermawan. Qaribun minal jannah. Orang lain pun juga sayang kepada orang yang dermawan. Qaribun minan nas. Dan neraka itu menjauh dari orang yang dermawan. Wa ba'idun minan nar. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. 3 hal. Ramadan kita raih puncak prestasi spiritual. Kita capai puncak prestasi intelektual. Dan kita gapai puncak prestasi kedermawanan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.